Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana yang akan kita bahas adalah menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih dengan memfaktorkan. Ya, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya sudah kita bahas tentang cara menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih dengan mencari faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian sudah juga kita bahas cara menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih dengan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Untuk melihat video tentang pembahasan dari dua cara ini, bisa adik-adik lihat pada link yang tersedia pada deskripsi video ini. Oke, sekarang yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih dengan terlebih dahulu kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut. Di sini diperhatikan ada istilah faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Ya, perkalian semua faktor-faktor prima dari suatu bilangan, itulah yang dinamakan dengan faktorisasi prima. Nanti akan diberikan contohnya di belakangnya. Contoh tentang faktorisasi prima. Di sini lagi ada faktor-faktor prima. Ya, faktor prima yaitu faktor yang berupa bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini perlu saya jelaskan lagi bahwa bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor. Ya, ini kuncinya ya. Tepat mempunyai dua faktor. Itulah bilangan prima. Faktor yang dimaksud di sini adalah bilangan satu dan dirinya sendiri. Jadi contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kenapa 2 adalah bilangan prima? Ya, karena 2 ini faktornya cuma 2 buah. 2 ini kan bisa saya tulis menjadi 1 kali 2. Selain itu tidak ada lagi perkalian yang menghasilkan 2. Ya, faktornya kan ada 2 buah, yaitu 1 dan 2. Makanya dia bilangan prima. Sama halnya dengan 3. Dia juga bilangan prima, karena bisa tulis menjadi 1 kali 3. Nah, kalau 3 kali 1 kan sama saja 1 kali 3. Demikian 5, 7, 11, 13. Makanya mereka ini bilangan prima dan masih banyak lagi. Jadi bilangan prima yang pertama yaitu 2, bilangan prima yang kedua 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu bilangan prima. Selanjutnya, contoh yang bukan bilangan prima. 1. Kenapa 1 bukan bilangan prima? Ya, 1 kan bisa saya tulis menjadi 1 kali 1. Nah, sementara bilangan prima di sini adalah bilangan yang mempunyai 2 buah faktor. Sementara ini ada berapa faktornya 1? Ya, faktor dari 1 yaitu cuma angka 1 saja. Faktor dari 1 yaitu cuma angka 1. Padahal kalau bilangan prima faktornya ada 2 buah. Sehingga 1 ini bukan bilangan prima. Sama dengan 4. 4 ini kalau kita tuliskan bisa saya tulis 1 kali 4. Bisa juga saya tuliskan 2 kali 2. Nah, faktor dari 4 ini, faktor dari 4 adalah ya 1
2, dan 4. 1, 2, dan 4. Duanya cukup ditulis satu kali saja. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, 4 ini ternyata ada 3 buah faktornya, yaitu bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 4. Makanya dia bukan bilangan prima. Karena tadi definisinya bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 buah faktor. Ya, dipahami ya? Sama juga 6. 6 ini bisa saya tuliskan menjadi 6 sama dengan 1 kali 6. Bisa juga saya tuliskan menjadi 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 yaitu faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ada berapa faktornya? Faktornya ada 4. Sementara bilangan prima faktornya hanya 2 buah. Sehingga 6 ini bukan bilangan prima. Oke, dipahami ya? Yang mana yang masuk bilangan prima dan mana yang masuk bukan bilangan prima. Oke, itu tentang bilangan prima. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu contoh. Bagaimana contohnya, yaitu tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut. Kalau kita melihat ini, kita teringat tentang pohon faktor. Masih ingat pohon faktor ya? Oke, kita jawab dulu. Bagian A. Bagaimana faktorisasi prima dari 72? Caranya seperti ini. Kita buatkan pohon faktor. 72 ini kan, nah, yang ditanyakan adalah faktorisasi prima. Tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita mulai dari 2 dulu. Apakah 72 bisa dibagi 2? Ya, bisa ya. Di sini kita tulis 2. 72 dibagi 2 berapa hasilnya? 36. Oke. Sekarang perhatikan lagi 36 yang ini. Apakah 36 bisa dibagi 2? Ya, bisa. 36 itu bisa dibagi 2, yaitu 18. Apakah 18 bisa dibagi 2? Ya, bisa. Yaitu 9. Apakah 9 bisa dibagi 2? Ternyata memang bisa, yaitu 4,5. Tapi yang diharapkan di sini adalah faktor yang berupa bilangan bulat. Karena tidak habis dibagi 2. 9 ini tidak habis dibagi 2. Kita pindah lagi pada bilangan prima yang lain, yaitu 3. Apakah 9 habis dibagi 3? Ya, bisa. Berarti di sini kita tulis 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sampai di sini selesai. Karena ini sudah bilangan prima di ujungnya ya. Di ujungnya ini sudah merupakan bilangan prima. Berarti pohon faktor ini kita hentikan sampai di sini. Sehingga apa yang kita dapatkan? Bahwa ternyata faktorisasi primanya dari 72, yaitu 72 bisa saya tuliskan sama dengan, nah, perhatikan yang ini. Ini saya tandai. Nah, ini ternyata 72 itu terbentuk dari 2 buah bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Teruskan 2 kali 3.
2-nya ada berapa buah? 1, 2, 3. Makanya di sini 2 kita pangkatkan dengan 3. 3-nya ada berapa buah? 3-nya ada 2 buah. Makanya di sini kita tuliskan pangkat 2. Sehingga faktorisasi prima dari 72 yaitu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana? Ya, saya harap adik-adik bisa memahaminya. Kalau belum bisa, kita lanjutkan lagi pada bagian B. Pada bagian B di sini, yaitu 40. 40. Kita mulai lagi dari bilangan prima yang pertama. Apakah 40 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? Yaitu 20. Apakah 20 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu 20 bagi 2 hasilnya 10. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu hasilnya adalah 5. Nah, di sini di ujungnya sudah bilangan prima. Berarti poin faktor ini kita hentikan. Setelah itu kita tuliskan faktorisasi primanya. Bahwa 40 itu bisa saya tuliskan menjadi, perhatikan, kita tandai dulu faktor-faktor primanya. Ternyata 40 ini dibentuk dari 2 buah faktor prima, yaitu bilangan 2 dan bilangan 5. Dan ini kita perkalikan. Tapi bilangan 2 ini ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga di sini kita pangkatkan 3. Bilangan 5 ini ada berapa? 1. Sehingga tidak usah dipangkatkan. Kalau hanya 5, sama saja dengan 5 pangkat 1. Inilah faktorisasi prima dari bilangan 40. Terus bagaimana dengan 36? Oke. Saya rasa kalau 36 adik-adik bisa mengerjakannya sendiri. 36. Kita mulai lagi dari bilangan prima yang pertama yaitu 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 kemudian apakah bisa dibagi 2? Yaitu 9. Apakah 9 harus dibagi 2? Tidak bisa. Kita lanjutkan lagi pada bilangan prima yang kedua yaitu 3. Apakah 9 harus dibagi 3? Bisa. 9 bagi 3 hasilnya 3. Karena ujungnya sudah bilangan prima, maka poin faktor ini kita hentikan. Sehingga bisa kita tuliskan 36 di sini. Nah, ternyata 36 ini terbentuk dari faktor prima bilangan 2 dan bilangan 3. 2 dan 3. Sini kita kali. Ada berapa 2 di sini? 1, 2. Berarti makanya di sini pangkat 2. Ada berapa 3 di sini? 1, 2. Sehingga di sini dipangkatkan 2. Ya. Inilah faktorisasi prima dari 72, 40 dan 36. Saya harap adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran. Di sini yang akan saya bahas sekarang adalah hal yang penting yang merupakan inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dengan cara memfaktorkan. Tadi sudah kita bahas tentang faktorisasi prima. Ya, yang akan digunakan adalah faktorisasi prima tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Faktor persekutuan terbesar atau FPB diperoleh dengan cara mengalihkan faktor-faktor yang sama dengan pangkat
terendah. Ya, ini diingat ya. FPB diperoleh dengan cara mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terendah. Nanti kita akan kasihkan contoh. Selanjutnya bagaimana dengan KPK? Bagaimana cara memperolehnya? Ternyata KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor. Semua faktor. Jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Ya, inilah caranya untuk mendapatkan FPB dan KPK. Berarti yang ditekankan di sini bahwa untuk mendapatkan FPB, caranya kita lihat faktor yang sama. Kemudian kita perkalikan. Kita lihat faktor yang sama. Tentunya faktor yang sama ini kita lihat yang pangkat terendah. Kemudian kita perkalikan. Kalau KPK, kita kalikan semua faktornya, kemudian kalau ada faktor yang sama, kita pilih yang tertinggi. Mungkin alangkah baiknya saya akan memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Dengan cara memfaktorkan, tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 40, kemudian 72 dan 120. Coba kita jawab bagian A dulu. Ya, kita buat pohon faktornya. Kita jawab bagian A. (36) ini kita faktorisasi prima. 36 ini bisa kita bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 9. Apakah 9 bisa dibagi 2? Ya, tidak bisa, ya, atau tidak habis dibagi 2 ya. Karena tidak habis dibagi 2, maka di sini kita bagi 3. Berapa 9 dibagi 3? 9 bagi 3 hasilnya 3. Ya, karena ujungnya sudah bilang prima, maka faktorisasi ini kita hentikan. Sekarang 40. Di sini 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. Karena ujungnya sudah bilangan prima, maka faktorisasi ini kita hentikan. Maka di sini kita bisa tulis, ternyata faktorisasi prima dari 36 yaitu, lihat, 36 terbentuk dari faktor, tandai saja di sini supaya jelas. Terbentuk dari faktor 2 dan 3. 2 dan 3 kita perkalikan. Ada berapa 2 di sini? Ada 2 ya. Makanya di sini dipangkatkan 2. 3 ini ada berapa? Ada 2 juga. Makanya di sini dipangkatkan 2. Sekarang 40. 40 ternyata terbentuk dari faktor 2 dan 5. Faktor prima 2 dan 5. Kita tandai di sini. Empat 40 ini terbentuk dari faktor prima 2 dan 5. Tapi 2-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 buah. Makanya di sini kita pangkatkan 3. Kalau 5 di sini ada berapa buah? 1 buah. Sehingga di sini pangkat 1 atau tidak usah ditulis pangkatnya. Inilah faktorisasi prima dari 36 dan 40. Tapi yang ditanyakan di sini adalah KPK dan FPB-nya. Ya, berarti di sini KPK dari
36 dan 40 adalah. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan cara memfaktorkan. Kalau KPK tadi, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita tuliskan semua faktornya. Ya, 36 dan 40, ini faktornya kan ada terbentuk dari faktor 2 dan faktor 3. Kalau 40 terbentuk dari 2 dan 5. Pangkatnya jangan dulu diperhatikan. Kita perhatikan dulu bilang pokoknya. Yaitu di sini bilang pokoknya 2, 3. 40, 2, 5. Nah, untuk mendapatkan KPK berdasarkan aturan yang tadi, bahwa semua faktornya kita perkalikan. Ya, di sini kan 2, 3, di sini 2, 5. Semua ini kita campur, kita gabung. Berarti 2, 3, 5. Kita perkalikan. Ya. Tapi di sini bilangan pokok 2 ada yang berpangkat 2 dan ada yang berpangkat 3. Berdasarkan aturan yang tadi, kita pilih pangkat yang paling tinggi, yaitu pangkat 3. Makanya di sini pangkat 3. Sekarang 3. 3 di sini ada pangkat 2, di sini tidak ada 3-nya ya. Maka kita pilih yang ada saja, yaitu 3 pangkat 2. Di sini juga, di sini ada 5, di sini tidak ada 5. Ya, kita pilih saja yang ada, yaitu 5. Sehingga inilah perkaliannya untuk mendapatkan KPK dari 36 dan 40, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berapa hasilnya itu? 2 pangkat 3 sama saja 2 kali 2 kali 2. 2 diperkalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 8. 3 pangkat 2 sama saja 3 kali 3 kali 9 kali 5. Hasilnya berapa? 8 kali 9 kali 5. Hasilnya adalah 360. Nah, itulah KPK dari 36 dan 40, yaitu 360. Oke. Bagaimana dengan FPB-nya? FPB dari 36 dan 40 adalah tadi FPB-nya caranya sudah dijelaskan bahwa kita tuliskan saja faktor yang sama. Nah, di sini faktor yang sama kan adalah 2 ya. 2 ini. Kita perhatikan bilang pokoknya 2. Di sini di atas ada 3, di bawah tidak ada 3. Di bawah ada 5, di atas tidak ada 5. Berarti yang sama adalah bilang 2 ini. Kemudian kita pilih pangkat terendah. Di sini 2 pangkatnya ada 2, di sini 2 pangkatnya 3. Pangkat terendah itu 2. Berarti sini 2. Nah, berarti inilah FPB-nya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4. Nah, itulah FPB dari 36 dan 40. Oke. Coba kita lanjutkan pada bagian B. Bagian B yaitu kita tuliskan juga pound faktornya. 72 di sini bisa dibagi 2. Hasilnya yaitu 36. 36 ini bisa juga kita bagi 2. Hasilnya yaitu
18. 18 juga bisa kita bagi 2. Hasilnya yaitu 9. 9 tidak habis dibagi 2, tapi bisa dibagi 3. 9 bagi 3 yaitu 3. Nah, karena ujungnya sudah bilang prima, kita hentikan sampai di sini. Nah, bagaimana dengan 120? Kita tuliskan lagi 120. Ini 1 bagi 2 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 apakah bisa dibagi 2? Ya, tidak bisa. Sekarang kita lanjutkan pada bilangan prima berikutnya. 15 apakah habis dibagi 3? Bisa ya. 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, karena ujungnya sudah bilangan prima, maka kita hentikan sampai di sini. Berarti di sini saya tuliskan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. 72 faktorisasi primanya. Ternyata 72 ini terbentuk dari faktor 2 dan faktor 3. 2 dengan 3. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, sehingga di sini kita pangkatkan 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Sehingga di sini kita pangkatkan 2. Sekarang 120. Terbentuk dari faktor-faktor 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Kita perkalikan di sini. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga di sini pangkat 3. 3-nya ada berapa? 1. Itu pangkat 1. 5-nya ada 1, yaitu pangkat 1 juga di sini. Inilah faktorisasi prima dari 72 dan 120. Tapi di sini yang akan kita cari adalah KPK dan FPB-nya. Oke, kita lanjutkan di sini pencarian KPK. KPK dari 72, maaf, bukan 72, oh sudah, 72 dan 120 sama dengan tadi sudah dijelaskan cara menentukan KPK dengan cara memfaktorkan, yaitu kita tuliskan semua faktor dari bilangan 72 dan 120. Di sini 72 ini faktornya terbentuk dari ya ini 2 dan 3. Bilangan pokoknya saja kita perhatikan, nanti pangkatnya belakangan kita lihat. Kalau 120 yaitu dibentuk dari 2, 3, dan 5. Untuk menentukan KPK-nya, kita tuliskan semua faktor-faktor ini. Kita campurkan semua faktornya, yaitu 2, ada 3, dan ada 5. 2, 3, 2, 3, 5. Semua kita gabungkan. Tapi di sini ada pangkat 3, ada pangkat 3. Ya sama saja. Sehingga kita tinggal pangkat 3 saja. Tapi seandainya berbeda, anggaplah di sini pangkat 5 di atas, maka yang kita pilih adalah pangkat 5. Karena yang kita pilih adalah yang paling tinggi. Ada pangkat yang tinggi. Seperti itu tadi aturannya ya. Kemudian di sini ada pangkat 1, ada pangkat 2. Yang kita pilih adalah pangkat 2. Dan di sini 5 di sini. Nah, di atas tidak ada 5. Kita tulis saja apa yang ada. 5 saja. Di sini perkalian. Ya, saya batasi saja di sini ya. Sehingga tidak terkesan 5-nya dipangkatkan 3. Saya batasi di sini. Ya, jadi KPK dari 72 dan 120 yaitu sama dengan
2 dipangkatkan 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Berapa itu? 2 pangkat 3 hasilnya 8 kali 3 pangkat 2 hasilnya 9 kali 5. 8 kali 9 kali 5 hasilnya yaitu 360. Berarti sama dengan yang tadi. Itu KPK-nya. Terus FPB-nya? FPB dari 72 dan 120 sama dengan, kalau FPB-nya kita lihat dari dua buah bilangan 72 dan 120, mana yang faktornya sama. Ya, di atas ada 2, di bawah ada 2. Pangkatnya jangan dulu kita perhatikan ya, cuma bilangan pokoknya saja. Di atas ada faktor 2, di bawah ada faktor 2. Kita tulis 2. Kemudian di atas juga ada faktor 3, di bawah juga ada faktor 3. Kita tulis 3. Ya, di sini di bawah ada faktor 5, di atas tidak ada faktor 5. Berarti tidak perlu kita tulis 5. Nah, di sini kita perkalikan. Nah, sekarang perhatikan. Selanjutnya di atas ada 2 dipangkatkan 3, di bawah 2 pangkat 3. Ya, berarti sama saja. Di sini 2 pangkat 3. Sekarang di atas dipangkatkan 2, di bawah pangkat 1. Ini 3-nya pangkat 2, ini 3-nya pangkat 1. Kita pilih yang pangkat terendah. Berarti 3 pangkat 1. Sehingga sini 3 pangkat 1 atau 3 saja. Inilah FPB-nya, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. Selanjutnya dikali 3, 8 kali 3 yaitu 24. Nah, itulah FPB dari 72 dan 120, yaitu 24. Nah, itu kalau mencari FPB dan KPK dari 2 bilangan. Bagaimana kalau 3 buah bilangan? Ya, caranya sama saja. Contohnya seperti ini. Dengan cara memfaktorkan, tentukan KPK dan FPB dari bagian A, bagian B. Nah, di sini kita selesaikan dulu. Bagian A. Di sini saya anggap kalian sudah mahir tentang faktorisasi prima. Jadi saya tidak perlu lagi jelaskan tentang faktorisasi prima dengan pound faktor ya. Saya langsung tuliskan hasil kali faktornya, yaitu 4 ini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 12 ini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa seperti ini? Nanti adik-adik yang lanjutkan dengan cara dengan cara pound faktor seperti contoh sebelumnya. Kemudian 20 ini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Nah, bagaimana KPK-nya? Atau saya tuliskan saja di sini ya. Dari mana didapatkan? Kenapa 4 2 pangkat 2? Pound faktornya yaitu 4, bisa tuliskan seperti ini. 4 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga seperti ini. Kalau 12 bagaimana? 12 ini kan bisa saya tulis seperti ini. 12 bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 6. Selanjutnya 6 itu kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Sehingga 12 ini menjadi
perkalian 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini 2-nya ada 2 buah. Kemudian 20. Di sini 2, 10. 10 bagi 2, 2, 5. Sehingga 20 ini bisa saya tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, jelas ya? Sekarang bagaimana KPK-nya? Nah, KPK dari 4, 12, dan 20 adalah KPK-nya tadi. Perhatikan, ini kita tandai faktornya atau bilang pokoknya. Pangkatnya jangan dulu kita perhatikan. Untuk mendapatkan KPK, kita tuliskan semua faktor-faktor bilangan tersebut. Di sini ada 2, ada 3, ada 5. Masih ada lagi. Kita campur ya, ada 2, ada 3, ada 5. Selanjutnya 2 ini kan semua pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ya, berarti sama saja kita tulis, berarti semuanya sama. Tinggal kita ambil saja 2 pangkat 2. Seandainya di sini ada yang pangkat 7, maka kita di sini tuliskan 2 pangkat 7 karena kita pilih yang pangkat tinggi. Nah, tiganya di sini, cuma sendirinya di sini, ya dia saja yang kita tulis. Karena tidak ada yang lain. 5 juga demikian. Inilah KPK, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa itu? Hasilnya adalah 60. Itulah KPK dari 4, 12, dan 20. Bagaimana dengan FPB-nya? FPB dari 4, 12, dan 20 adalah ya, caranya kita perhatikan dari 3 buah bilangan ini yang mempunyai faktor sama, yaitu faktor 2 saja ya. Ya, di sini ada faktor 2, ada faktor 2, ada faktor 2. Nah, berarti di sini 2. Nah, di sini ada faktor 5, di atas tidak ada faktor 5. Di sini juga tidak ada faktor 5. Ya, di tengah ini ada faktor 3, tapi di atas dan di bawahnya tidak ada faktor 3. Ya, berarti cuma 2 saja yang mempunyai faktor untuk bilangan 4, untuk bilangan 12, dan untuk bilangan 20. Selanjutnya, kita pilih pangkat yang terendah. Di sini 2 ini pangkat 2. Di bawah 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 2. Berarti sama saja ya. Tidak ada terendah atau tidak ada yang tertinggi. Kita ambil saja salah satunya. 2 pangkat 2. Nah, inilah FPB-nya. 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 kali 2, yaitu 4. Nah, inilah FPB dari 4, 12, dan 20. Sekarang coba kita kerjakan untuk bagian B. Bagian B ini, saya anggap adik-adik sudah tahu caranya faktorisasi prima dengan pound faktor ya, karena sudah banyak pada contoh sebelumnya. Saya langsung saja tuliskan bentuk faktorisasi primanya. 24. 24 ini bisa saya tuliskan menjadi yaitu berapa kira-kira? Itu 2 pangkat 3 dikali 3.
Kemudian 36. 36 ini, ya kenapa 23, 2/3 dikali 3? Nanti adik-adik buktikan dengan pound faktor. 36 ini bisa saya tuliskan menjadi 2/2 kali 3/2. Kemudian 72 ini. 72 ini bisa saya tulis menjadi 2/3 kali 3/2. Nah, bagaimana KPK-nya? KPK dari 24, 36, dan 72 adalah, ya kita tuliskan lagi bilangan pokoknya ini 2 dan 3. Pangkatnya kita abaikan dulu. Ini 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Kita tuliskan semua faktor atau semua bilangan pokoknya, yaitu ini 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3. Ternyata mereka cuma terbentuk dari 2 dan 3. Kita kalikan. Selanjutnya, karena KPK maka berdasarkan aturan yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, kita pilih pangkat yang tertinggi. Ini 2/3, 2/2, 2/3. Yang tertinggi adalah 2/3. Sehingga di sini kita tulis 3, 2/3. Di sini 3/1, 3/2, 3/2. Maka yang tertinggi adalah 3/2. Nah, 2/3 sama saja dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Kali 3/2 sama saja 3 kali 3 itu 9. 8 kali 9 sama dengan 72. Itu KPK. Terus dengan FPB-nya bagaimana? FPB dari 24, 36, dan 72 adalah, kita tuliskan faktor mana saja yang sama. Di bawah, di atas ada faktor 2, ada faktor 2, ada faktor 2. Berarti di sini 2 masuk. Kemudian di sini juga ada faktor 3, faktor 3, faktor 3. Berarti faktor 3-nya juga masuk. Kita perkalikan. Nah, sekarang masalah pangkatnya. Kita pilih pangkat yang terendah. Di sini 2/3, 2/2, 2/3. Berarti yang terendah adalah 2/2. Di sini 3/1, 3/2, 3/2. Yang terendah adalah 3/1 atau 3 saja. Sama dengan 2/2 ini adalah 2 kali 2, hasilnya 4. Kali 3 sama dengan 12. Inilah FPB dari 24, 36, dan 72, yaitu 12. Oke, sekarang sudah kita bahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan cara memfaktorkan.
Nah, sekarang saya mungkin akan memberikan saran bahwa kapan kita memakai cara memfaktorkan dan kapan kita memakai cara yang biasa. Ya, cara memfaktorkan ini atau dengan faktorisasi prima ini sebaiknya digunakan kalau bilangan-bilangan yang akan dicari KPK dan FPB-nya adalah bilangan yang relatif besar. Kalau bilangannya relatif kecil, saya sarankan untuk memakai cara yang biasa saja. Dan saya sudah jelaskan pada video sebelumnya yang bisa dilihat pada link deskripsi di bawah video ini. Oke, sekian dulu dari saya.